Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bilal Ramadan, NIM 13122001142. Nah, di sini kami akan mempromosikan tentang rancangan undang-undang yang sudah kami buat, yaitu kesehatan mental bagi pekerja. Nah, sebelum kita membahas terlalu dalam apa itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran, emosinya stabil, dan kemampuan menghadapi tekanan hidup. Bukan berarti tidak pernah stres, bukan berarti selalu bahagia, tetapi uh, tahu kapan kita harus beristirahat, harus bicara, dan pada siapa kita harus minta bantuan. Namun di dunia kerja, hal ini itu masih dianggap tabu. Stres kerja, kelelahan kerja, kecemasan, bahkan depresi itu seringkali disembunyikan uh, baik oleh para pekerja. Lalu apakah kita harus membiarkan situasi ini terus berlanjut? Tentu tidak. Nah, disinilah rancangan undang-undang kami akan memberikan penekanan terhadap kesehatan mental. Lalu mengapa kesehatan mental itu penting? Karena pekerja yang sehat secara mental itu akan meningkatkan produktivitas yang akan terus membaik. Lalu untuk perusahaan yang peduli itu akan meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Lalu menurut survei WHO mencatat bahwa setiap tahunnya lebih dari 12 miliar pekerja itu kehilangan kerja akibat gangguan mental. Di Indonesia, data dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam klaim stres akibat gangguan mental. Tapi bukan hanya hal itu, yang penting adalah nasib manusia di balik data itu. Lalu di sini rancangan undang-undang kami itu memberikan ruang bagi mereka yang mengalami gangguan mental di tempat bekerja. Nah, di sini kami itu menekankan bahwa nanti pengusaha itu diwajibkan untuk memberikan ruangan atau tempat konseling agar pekerja itu memiliki ruang dan kesempatan untuk mendapatkan layanan psikologis mereka yang mendapatkan gangguan. Nah, lalu rancangan undang-undang ini itu meliputi yang pertama, kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memberikan layanan konsultasi atau memberikan ruang psikologis bagi mereka yang mendapatkan kendala atau gangguan mental. Lalu yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi pekerja untuk menggunakan layanan tersebut. Nah, jadi nanti dalam rancangan kami itu bahwa perusahaan wajib untuk mengadakan tempat konseling itu agar pekerjanya itu punya perlindungan, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Lalu di sini kami memasukkan peran Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengawas. Agar undang-undang ini tidak menjadi dokumen mati, kami menetapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan bertindak sebagai lembaga pengawas utama. Nah, lalu Menteri Ketenagakerjaan akan menyusun pedoman teknis pelaksanaan layanan konsultasi mental di lingkungan kerja, lalu menunjukkan inspektur ketenagakerjaan khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin, menerbitkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang lalai menjalankan ketentuan, bekerjasama dengan Asosiasi Psikolog dan Psikiater Indonesia untuk penyediaan tenaga ahli di dalam bidang tersebut. Lalu apa manfaat bagi pekerja? Yaitu yang pertama, untuk menimbulkan rasa aman, lebih dihargai dan lebih percaya diri. Yang kedua, bisa bekerja tanpa tekanan yang membunuh perlahan dari dalam. Lalu memberikan ruang untuk berkembang dan tidak hanya dituntut. Lalu untuk perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedua yaitu citra positif perusahaan di mata publik dan investor. Lalu untuk negara, SDM-nya sehat itu diartikan sebagai SDM yang kompetitif. Lalu mengurangi beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Lalu meningkatkan indeks tenaga kerjaan yang baik dalam nasional. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bisa mendorong RUU ini untuk segera dibahas dan disahkan. Caranya yang pertama yaitu menyebarkan informasi di media sosial untuk advokasinya. Lalu membuat versi digital atau forum diskusi publik. Libatkan karyawan, HRD, pemilik pengusaha atau DPRD setempat agar rancangan undang-undang ini itu didukung. Lalu
mendorong perusahaan kita atau perusahaan Anda semuanya untuk menyediakan layanan psikolog secara internal. Lalu yang keempat, dengan melalui dukungan Menteri Tenaga agar membuat kebijakan ini lebih baik dan ada pengawasannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah, nanti untuk selanjutan videonya akan disambungkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriza Dewi Pramesti dengan NIM 13122000148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi kesehatan mental bagi pekerja saat ini di Indonesia. Kondisi kesehatan mental bagi pekerja di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang menenangkan situasi di mana banyak pekerja mengalami stres berkepanjangan akibat pekerjaan, tekanan finansial, serta perubahan drastis dalam sistem kerja, khususnya dalam jam kerja. Perubahan ini menimbulkan kekecewaan, juga menimbulkan kesulitan dalam menjaga batas antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Budaya kerja yang masih cenderung kompetitif dan minim empati, jam kerja yang panjang, serta kurangnya dukungan psikologis dari atasan atau rekan kerja semakin memperparah kondisi ini. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental mulai meningkat, stigma negatif ini masih sangat kuat yang membuat banyak pekerja enggan mencari bantuan profesional. Di sisi lain, akses terhadap layanan konseling atau psikoterapi masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah tenaga ahli maupun dari biaya yang tidak murah. Beberapa perusahaan besar saat ini mulai merancang program tentang kesehatan mental bagi karyawan, seperti layanan konseling gratis, pelatihan dan manajemen stres. Namun, upaya tersebut belum merata untuk semua jenis pekerjaan dan sektor usaha. Pemerintah pun mulai menekankan pentingnya perlindungan kesehatan mental bagi pekerja. Namun, belum ada peraturan khusus yang mengatur hal ini sehingga masih minim. Dengan semakin tingginya permintaan atau lingkungan kerja yang lebih sehat dan manusiawi, diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta nyaman bagi para pekerja. Untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental bagi pekerja di Indonesia, saat ini diperlukannya pendekatan dan holistik dan kolaborasi dari berbagai pihak. Langkah yang pertama dapat diambil yaitu meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma bahwa kesehatan mental yaitu perlu diedukasi melalui kampanye yang dilakukan di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan pekerja. Perusahaan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dengan cara menyediakan layanan konseling psikologis secara berkala, membuka ruang diskusi terbuka mengenai isu-isu tentang mental, serta menciptakan atau menerapkan kebijakan khusus untuk kesehatan atau untuk alasan kesehatan mental. Selain itu, manajemen perlu melakukan peninjauan ulang terhadap beban kerja dan target yang selalu dibebankan kepada karyawan agar tidak berlebihan, serta menerapkan atau mendorong keseimbangan kehidupan kerja yang sehat
melalui jam kerja dan menghormati hari libur. Dalam hal ini, pemerintah juga harus lebih aktif dalam membuat regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan, terutama perusahaan yang mempunyai skala besar, untuk menyediakan program dukungan kesehatan mental bagi karyawannya, sekaligus memberikan insentif bagi perusahaan yang proaktif dalam hal ini. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan mental perlu diperluas dengan meningkatkan atau memperbanyak jumlah tenaga ahli seperti psikologis dan psikiater, terutama di daerah-daerah desa maupun daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi saat ini. Dengan adanya sinergi antara kebijakan, budaya organisasi, pendidikan, dan akses layanan, kondisi kesehatan mental bagi pekerja di Indonesia diharapkan dapat diharapkan membaik, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasyiwa Laili Nofrina dengan NIM 13122000134. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha untuk kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Setiap pekerja berhak atas yang pertama, lingkungan kerja yang sehat secara fisik dan mental. Yang kedua, akses terhadap informasi kesehatan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan mental sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Selanjutnya, kewajiban pekerja adalah yang pertama, menjaga etika dan perilaku baik terhadap rekan kerja untuk mendukung kesehatan mental bersama. Yang kedua, mengikuti aturan keselamatan dan kesehatan mental termasuk aspek psikologisnya. Yang ketiga, melaporkan kondisi yang membahayakan kesehatan mental diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, berpartisipasi dalam pelatihan atau program kesehatan mental yang disediakan perusahaan. Yang kelima, memanfaatkan sarana bantuan yang tersedia seperti konseling atau hotline. Sementara itu, hak pengusaha adalah yang pertama, mendapatkan kontribusi optimal dari pekerja yang sehat secara fisik maupun mental. Yang kedua, menciptakan sistem kerja yang efektif dan produktif melalui manajemen kesehatan mental. Yang ketiga, menerima informasi yang jujur dari pekerja terkait hambatan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Selanjutnya, kewajiban pengusaha adalah yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesehatan mental. Yang kedua, memberikan akses layanan psikologis. Yang ketiga, menghindari diskriminasi terhadap pekerja yang memiliki masalah kesehatan mental. Selanjutnya, saya akan membahas tentang layanan kesehatan mental di lingkungan kerja bagi pekerja. Layanan kesehatan mental di tempat kerja adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional para pekerja. Layanan ini tidak hanya membantu mengurangi stres, burnout, atau masalah mental lainnya, tetapi juga meningkatkan produktivitas,
kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Pemerintah pusat dan daerah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan mental di lingkungan kerja. Ini termasuk penyediaan layanan psikologis, edukasi, dan pendampingan bagi pekerja yang membutuhkan. Selain itu, pengusaha wajib menyediakan fasilitas di lingkungan pekerjaan untuk pekerja dalam mendukung kesehatan mental. Yang pertama, menyediakan ruang konseling bagi pekerja. Yang kedua, memiliki program manajemen stres. Yang ketiga, pelatihan bagi manajemen dan staf tentang pentingnya dalam menjaga kesehatan mental di lingkungan pekerja agar pekerja memiliki manfaat produktif dalam pekerjaannya. Saya juga akan menjelaskan cara mengimplementasikan yang efektif dalam layanan kesehatan mental di tempat kerja. Yang pertama, survei kebutuhan karyawan yang memiliki kesehatan mental atau tidak. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga profesional seperti merekrut psikolog atau konselor di lingkungan pekerja. Yang ketiga, sosialisasi program layanan yang disediakan perusahaan untuk dimanfaatkan pekerja. Yang keempat, pastikan privasi dan keamanan data aman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triksi Nadia Dijayanti dengan NIM 13122000144. Selanjutnya akan membahas mengenai tujuan dan ruang lingkup dari rancangan undang-undang kami dengan tema kesehatan mental bagi para pekerja. Yang pertama, tujuan dari rancangan undang-undang kesehatan mental bagi pekerja adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dalam memperoleh lingkungan kerja yang aman dan sehat, baik secara fisik maupun psikologis. Setiap pekerja berhak menjalankan tugasnya tanpa tekanan berlebihan, diskriminasi, atau stigma terkait kondisi kesehatan mental yang dialaminya. Perlindungan hukum ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran hak dan meningkatkan rasa aman serta nyaman selama bekerja. Yang kedua, undang-undang ini bertujuan untuk mendorong pemberi kerja agar aktif dalam menciptakan tempat kerja yang bertujuan untuk mendukung kesehatan mental para karyawannya. Pemerintah akan memberikan panduan dan standar minimal yang harus dipenuhi perusahaan, seperti pengaturan jam kerja yang wajar, pencegahan bullying di tempat kerja, serta penyediaan ruang dukungan psikologis guna mengurangi resiko stres dan burnout. Ketiga, rancangan undang-undang ini juga dirancang untuk menjamin aksesibilitas layanan konseling dan intervensi psikologis bagi setiap pekerja
yang membutuhkan. Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan menyediakan layanan Employee Assistance Program atau EAP, akses ke tenaga profesional, maka masalah kesehatan mental dapat diatasi lebih dini dan ditangani secara tepat sehingga tidak berdampak buruk pada produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Yang keempat, salah satu tujuan penting lainnya adalah mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental di dunia kerja. Melalui edukasi dan kampanye yang didukung oleh regulasi, diharapkan terciptanya budaya kerja yang inklusif, empatik, dan saling mendukung antar sesama pekerja, termasuk juga dalam mereka yang sedang menghadapi gangguan atau tantangan kesehatan mental. Yang kelima, dengan hadirnya rancangan undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nasional secara keseluruhan melalui sumber daya manusia yang lebih sehat dan sejahtera. Kesehatan mental yang terjaga akan mengurangi angka ketidakhadiran kerja, pergantian tenaga kerja, dan biaya pengobatan yang jangka panjang, serta menciptakan ekosistem kerja yang positif dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa. Lalu selanjutnya membahas mengenai ruang lingkup rancangan undang-undang kelompok kami. Rancangan undang-undang ini mencakup beberapa bidang penting, yaitu antara lain yang pertama, integrasi aspek kesehatan mental dalam regulasi ketenagakerjaan. Yang kedua, penetapan standar minimum layanan psikologis di tempat kerja. Yang ketiga, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan kesehatan mental. Yang keempat, pengawasan oleh instansi terkait. Yang kelima, pelibatan sektor swasta, koperasi, dan UMK. Yang terakhir, serta penerapan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Dampak positif RUU Kesehatan Mental di tempat kerja. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang lebih sehat dan inklusif. Dengan diberlakukannya RUU ini, perusahaan dan instansi diwajibkan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Ini mencakup penyediaan ruang konsultasi psikologis, waktu istirahat yang cukup, pelatihan manajemen stres, dan pencegahan diskriminasi terhadap karyawan dengan gangguan mental. Hasilnya, lingkungan kerja menjadi lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih manusiawi. Yang kedua, retensi karyawan meningkat. Studi menunjukkan bahwa karyawan yang merasa diperhatikan secara mental akan lebih loyal dan produktif. Mereka lebih fokus, lebih kreatif, dan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan.
RUU ini bukan sekedar regulasi, ini adalah investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Yang ketiga, menurunnya kasus burnout dan gangguan psikologis akibat kerja. Dengan pengawasan dan dukungan yang sistematis, kasus-kasus kelelahan ekstrim atau depresi karena tekanan kerja hingga percobaan bunuh diri akibat stres di tempat kerja dapat dicegah sejak dini. RUU ini mewajibkan sistem pelaporan internal, konseling rutin, dan asesmen psikologis sebagai bagian dari kebijakan SDM. Sanksi bagi pelanggaran RUU ini, namun perubahan tidak terjadi hanya dengan anjuran. Diperlukan konsekuensi bagi pelanggaran. RUU Kesehatan Mental ini juga menetapkan sejumlah sanksi administratif dan hukum bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama adalah teguran dan peringatan tertulis. Jika ditemukan pelanggaran ringan seperti tidak menyediakan akses informasi mengenai kesehatan mental atau tidak melaporkan asesmen psikologis berkala, maka sanksi awal berupa teguran atau peringatan tertulis akan diberikan. Yang kedua, denda administratif. Untuk pelanggaran menengah seperti tidak menyediakan fasilitas dukungan mental, tidak menindaklanjuti laporan perundungan psikologis, atau membiarkan lingkungan kerja yang toksik, perusahaan dapat dikenakan denda administratif yang nilainya bertahap sesuai dengan pelanggaran dan jumlah karyawan terdampak. Yang ketiga, pembekuan atau penurunan izin operasional sementara. Jika pelanggaran bersifat serius dan berulang, seperti terjadi pembiaran terhadap pelecehan psikologis, eksploitasi kerja hingga menyebabkan gangguan mental berat, atau tidak adanya kebijakan pencegahan sama sekali, pemerintah berwenang untuk melakukan pembekuan izin operasional perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu. Yang keempat, tuntutan pidana bagi pelanggaran berat. Dalam kasus pelanggaran berat yang menyebabkan korban mengalami gangguan mental permanen atau bahkan kematian akibat tekanan kerja, RUU ini mengatur kemungkinan tuntutan pidana terhadap pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab. Ini adalah bentuk nyata bagi karyawan dan bentuk tanggung jawab hukum bagi institusi. Siapa yang akan bertanggung jawab? RUU ini tidak hanya mengatur perusahaan atau pimpinan. Setiap pemangku kepentingan di tempat kerja, termasuk manajer, kepala divisi, hingga tim sumber daya manusia, memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Mereka wajib mencegah terjadinya kekerasan psikis di tempat kerja, menindaklanjuti keluhan secara rahasia dan cepat, menyediakan akses bantuan psikologis baik internal maupun eksternal, menilai risiko psikososial dalam kebijakan kerja mereka. Saudara-saudara, RUU Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja bukan sekedar dokumen hukum. Ia adalah wujud nyata dari kepedulian negara terhadap martabat manusia di tempat kerja. Dengan memahami dampaknya dan sanksi bagi pelanggarannya, kita sedang menciptakan dunia kerja yang lebih sehat, lebih adil, dan berempati. Karena di balik setiap layar komputer, meja kerja, dan seragam profesional ada jiwa yang harus dijaga, dan lewat RUU ini kita menjaga mereka semua. Perlindungan hukum bagi pekerja. RUU ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk yang pertama adalah hak untuk menolak kerja yang membahayakan kondisi mentalnya. Pekerja berhak menolak tugas tambahan atau tekanan kerja berlebihan jika tidak sesuai dengan kapasitas fisik dan psikologisnya.
tanpa ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, hak atas pemulihan psikologis. Perusahaan wajib mendampingi pemulihan karyawan yang mengalami gangguan mental akibat beban kerja, termasuk menanggung biaya konseling, pengobatan, atau cuti pemulihan. Perlindungan terhadap stigma. Karyawan yang sedang menjalani pemulihan gangguan mental tidak boleh didiskriminasi, diturunkan jabatannya, atau disudutkan secara sosial di lingkungan kerja. Yang keempat, sistem pelaporan rahasia. RUU ini mengatur adanya saluran pelaporan khusus yang aman, rahasia, dan bebas intimidasi bagi karyawan yang mengalami kekerasan psikis, perundungan, atau tekanan kerja ekstrim.